Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan series sebaran dan pengelolaan sumber daya alam Indonesia. A. Klasifikasi sumber daya alam. Semua potensi alam, baik benda mati maupun makhluk hidup yang bermanfaat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya, disebut sumber daya alam. Sumber daya alam dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat, jenis, dan potensinya. Sumber daya alam berdasarkan sifat kelestariannya. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Sumber daya alam berdasarkan potensinya. B. Potensi dan persebaran sumber daya alam. Kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Indonesia. Sumber daya kehutanan. Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Indonesia adalah salah satu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dan persekutuan alam lingkungannya, yang salah satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Ada beberapa jenis hutan di Indonesia, di antaranya ada berbagai berikut. Hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis banyak terdapat di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Hutan musim. Disebut juga hutan musim, banyak ditemukan di Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai Nusa Tenggara. Hutan hujan pegunungan. Hutan hujan pegunungan antara lain terbesar di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Hutan sabana. Hutan sabana terdapat di Flores, Sumba, dan Timor. Hutan rawa. Hutan rawa banyak tersebar di sepanjang pantai timur Sumatera, Kalimantan, Papua, dan Jawa. Hutan mangrove. Hutan mangrove tersebar di Sumatera, Kalimantan, Maluku, Bali, Jawa, dan Papua. Hutan gambut. Hutan ini tersebar di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua, dan Riau atau Sumatera. Hutan lumut. Hutan lumut terdapat di pegunungan tinggi di Papua, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa. Sumber daya pertambangan. Minyak bumi. Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase cair atau padat. Gas bumi. Gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan yang temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi. Batu bara. Batu bara adalah endapan senyawa organik karbon yang berbentuk secara alamiah. Emas dan perak. Emas dan perak adalah logam mulia yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Emas dapat ditemukan sebagian besar di Sumatera dan Pulau Jawa. Tembaga. Umumnya biji tembaga di Indonesia terbentuk secara magmatik. Pembentukannya endapan magmatik, dapat berupa proses hidrotermal atau logam lembaga. Sekian dan terima kasih. Jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah sebagai berikut. Bidang energi dan sumber daya mineral, bidang ketenagalistrikan, bidang perikanan dan kelautan, bidang pengolahan limbah, bidang perumahan, bidang pertanian. Salah satu bidang pekerjaan umum yang wajib memiliki AMDAL adalah pembangunan waduk. Dokumen AMDAL menjadi dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup. Dokumen AMDAL memuat hal-hal berikut. 1. Pengajian mengenai dampak rencana usaha dan kegiatan. Evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan kegiatan. Saran, masukan, serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan atau kegiatan.
perkiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan atau kegiatan tersebut dilaksanakan. Dokumen AMDAL menjadi dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup. Dokumen AMDAL memuat hal-hal berikut: evaluasi secara logistik terhadap menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup, rencana pengolahan dan pemantauan lingkungan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengembangan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memandang aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa lain. Strategi nasional untuk membangun berkelanjutan dituangkan dalam Agenda 21 Indonesia. Pelayanan masyarakat di bidang pengentasan kaum miskin, perubahan pola konsumsi, dinamisasi kependudukan, pengelolaan dan peningkatan kesehatan, pengembangan perumahan dan permukiman, dan sistem perdagangan global. Pengembangan limbah yang meliputi perlindungan atmosfer, pengelolaan bahan kimia beracun, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengelolaan limbah radioaktif, serta pengelolaan limbah padat dan cair. Pengelolaan sumber daya alam yang mengutamakan konservasi keanekaragaman hayati. Pengelolaan sumber daya tanah yang memuat penatagunaan sumber daya tanah.